Nah, hari ini kita membahas mengenai Docker. Kita instalasi Docker. Kita install dulu. Kita update dulu. Nah, kelihatan ya. Internetnya masuk kan? Oh, hurufnya lebih besar kan? Bisa ya? Bentar Pak. Kemarin apa ya? Dipastikan connect internet ya. Nah, kalau sudah diupdate, kita install ini dulu nih. Dependensi. Dependensinya dulu. Nah, kalau posisinya kan kemarin kita sudah install ini kan, sudah kita install Apache ya. Nanti misalkan saya mau di Dockernya pakai Nginx. Nah, itu bentrok tuh antara Nginx dengan Apache yang ada yang sudah diinstal. Jadi Apache-nya harus kita uninstall dulu, baru nanti bisa install si Nginx untuk si Dockernya tadi. Ini kita masukkan GPG-nya. Nanti di-share belum? Belum bisa share. Ini GPG-nya. Kalau sudah, kita pasang ini Docker, kita tambahkan Docker repository. Docker repository-nya kita tambahkan. Kemudian kita update. Kalau tadi kan kita ngupdate ini ya. Nih. Kita ngupdate, belum ada kan Docker di sini kan? Ini kan ubuntu.com, ya kan? Kita sudah tambahkan tadi ini. Sudah kita tambahkan docker.com ini, download docker.com. Jadi kita tambahkan repository. Kalau kita update apt-get update. Nah, ini ada nih. Sekarang ada di repositorinya, masuk ke ditambahkan tadi download docker.com. Jadi kita harus menambahkan repositori Dockernya tadi. Nah, setelah kita sudah selesai tambahkan
repositorinya, baru kita lakukan ini install. Nah, Docker itu juga ada yang versi community-nya. Jadi Docker tadi itu dia berbayar kalau kita mau versi yang berbayar. Kalau kita mau versi yang gratisnya bisa menggunakan yang Community Edition atau CE. Jadi kita menggunakan yang Community Edition. Ini kita install nih, apt install docker CE. Ini yang untuk Community Edition. Nah, kita download dulu Dockernya. Ini lumayan. Dia membutuhkan 101 archive. Kemudian dia akan memakan 422 disk space. Jadi dipastikan koneksi internetnya lumayan. Untuk melakukan instalasi Docker tadi. Nah, ini udah selesai install Dockernya. Ini kalau nih dpkg -l docker. Tuh ada kan? Ini udah ada Docker. Kita bisa ngecek Docker version. Ini Docker version. Ini versi Dockernya, versi Docker. Ini server Docker Engine. Kemudian kita mau install. Installnya itu namanya ngepull. Jadi kalau misalkan tadi sudah punya di hub Dockernya, jadi enak, tinggal ngepull kan. Docker pull, misalkan ya Nginx. Bisa juga kita searching, Docker search nama aplikasinya tadi apa, misalkan Nginx, atau misalkan kita Apache, atau lagi misalkan searching Dockernya tadi yang sudah dibuat oleh orang, nanti pas kita search itu nanti muncul tuh. Misalkan harusnya tadi nanti habis ini searching Docker search Nginx, itu nanti Nginx-nya banyak tuh. Ada Nginx yang sudah di custom dan lain sebagainya, nanti tuh banyak. Lama nih installnya. Apalagi pakai mobile. Iya. Mana baterai tinggal 20%. Saya tanya ke 24%. Pak Ramdhani, kenapa sih Ramdhani? Katanya dia rusak router. Oh, router rusak Pak. Ini udah selesai nih, cepet juga installnya. Ini ya, udah install Nginx. Docker image.
Nah ini kita udah nginstal nih image-nya. Ini komennya pakai image ya, docker image ls. Ini tadi yang sudah kita install. Jadi kalau misalkan kita mau tahu yang sudah terinstall di dockernya itu apa saja, pakainya ini, docker image ls. Kalau tadi kita mau install, kemudian ini kita bisa pakai search. Kurang gede ya. Cuman kalau di Magnifier jadi lemot, delay gitu loh. Nice. Search misalkan tadi Nginx. Nah ini banyak tuh. Ini tadi image Nginx-nya itu banyak. Ada ini yang asli nih. Ini dari official. Ini dari Linux server Nginx. Ini yang sudah di custom. Ini yang dari Bitnami Nginx. Docker image dari Bitnami. Jadi banyak. Mau install yang apa saja. Ini yang dari VMware. Jadi kita juga bisa tadi ini docker image kalau ini docker ps buat melihat yang lagi di running itu apa, yang lagi di expose. Ini sudah terinstall, cuman tinggal kita expose atau run. Ini ya, ini docker run min d min p. P ini adalah port, ini name namanya terserah kita. Misalkan tadi ini Nginx, biar lebih mudah saya pakai web server, atau misalkan web server Nginx deh. Saya tambahkan. Kemudian nama image-nya tadi yang ada di kita. Ini kan tadi image-nya ini kan Nginx. Kalau misalkan namanya Nginx / tadi yang Bitnami, ya berarti di sini yang mau kita expose itu apa? Nginx yang apa? Nginx yang Nginx-nya doang atau Nginx yang Bitnami gitu. Di sini Nginx. Nah ini ya, docker min d min p 80, ini ke port 80 di expose. Kemudian ini name web server Nginx. Ini biasanya error nih. Oh, kurang run. Nah ini violet kan. Docker error response from daemon endpoint web server Nginx. Nih, already in use. Kenapa already in use? Karena dipakai sama Apache port 80-nya tadi. Bentrok sama Apache. Ini saya cek dulu nih. Service Apache 2 status. Nih ya, service Apache 2 status. Iklan mulu nih ya. Ini kan aktif ya Apache 2-nya nih. Service Apache 2 status ini running, aktif running. Kita stop dulu. Service Ctrl C dulu. Kemudian ini service Apache
2 stop. Kita matiin dulu servis Apache 2-nya karena posisinya lagi berjalan. Kalau kita mau uninstall, udah uninstall ya nggak apa-apa. Kalau tadi kita mau uninstall, kalau servisnya tadi lagi berjalan biasanya nggak mau tuh, jadi dimatiin dulu servisnya tadi. Servisnya dimatiin, kita cek nih servis Apache 2 status. Nah sekarang udah, kalau tadi kan ini ada ini ya kan, aktif running. Kalau sudah dimatiin ini status, nggak ada kan ini, nggak ada status aktif atau running. Nah ini Ctrl C, kita apt-get purge Apache 2. Kita uninstall ya. Kita uninstall dulu Apache tadi, apt-get purge Apache 2. Kemudian ini apt-get auto remove. apt-get auto remove. Kemudian Apache itu kan ada di /etc Apache 2 ya. Nih, kita cek dulu. Apache 2 itu ada di ls /etc /apache 2 nih. Di sini ada file-filenya yang masih ada. Nah, kita hapus nih Apache 2-nya. rm-rf ini buat ngapus folder /etc /apache 2. Nah, kalau kita cek lagi, nah ini udah nggak ada, ls cannot access Apache 2 atau ls/etc kosong. Apache udah nggak ada kan? Ini kan ada Apache nggak ada ya. Nah kalau sudah, baru kita lakukan docker run tadi, docker run yang ini ya. Docker run -d-p ini ya. Kita lakukan lagi, kan tadi gagal ya. Docker run -d-p 80 name web server Nginx. Nginx itu nama yang terakhir, itu adalah nama image-nya tadi yang akan kita expose, yang akan kita jalankan. Kalau enggak, kita restart dulu. Reboot bisa, init spasi 6 juga bisa. Bisa reboot. Ya. Ya. Oke.
Reboot. IP-nya ini Docker ya. Tadi kan waktu ini kan nggak ada Docker kan, sekarang udah ada Docker dia. IP-nya masih 299. Ini ada Docker. If config, sekarang ada Docker. Tadi kan nggak ada kan, cuman ada np0s3 aja. Terus kalau udah diinstal Docker, dia muncul Ethernet punya Docker sendiri. Satu 2.99. Nah ini berhasil ya. Ini di-expose. Dia pakai web server Nginx 1. Soalnya tadi pakai ini ternyata masih nggak mau. Saya tambahin 1, jadi beda nama. Dia mau. Nah setelah itu kita bisa ngecek proses Docker yang berjalan. Pakai Docker PS. Docker PS. Nah ini container ID-nya. Jadi kalau nanti kita mau menyetop servisnya, kan tadi kayak di Apache kan kita stop servisnya. Kalau kita menyetop servisnya bisa dipanggil container ID atau nama Dockernya. Ini name ini. Bisa pakai name ini yang di stop atau menggunakan Docker ID ini container ID-nya. ID kontainernya. Nah kalau ini kita coba panggil IP-nya tadi berapa ini? IP-nya adalah ini ya 192.168.2.99. 192.168.2.99. Nah ini welcome to Nginx nih. Jadi Nginx-nya sudah berjalan di Docker. Di Docker nanti kita bisa upload template juga kayak kemarin. Bisa pakai Compose atau bisa secara manual bisa juga. Nah nanti tinggal di-explore sama teman-teman semua tadi. Jadi ya itu mengenai Docker atau container tadi gitu. Jadi ini sama kayak kemarin, hampir sama seperti kita install Apache, kemudian kita akses ke Apache-nya tadi. Cuman kalau posisi sekarang nanti bisa beberapa aplikasi yang bisa di Docker tadi bisa jalan tadi Nginx, nanti bisa dijalanin apa lagi dan lain sebagainya tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di pekan depan.